Awalnya bahkan kita nggak langsung ke investors. Oh sih. Kita benar-benar awalnya itu benar-benar build dari zero. Saya dan Pak Hadi kita resign dari Metrodata, karyawan kita cuma 1-2 orang, kerja di lantai 2-nya di tempat kamar salah satu tukang atau mandor yang angkat aqua. Kita punya spirit ini harusnya pasti akan gede. Setelah 2018 kita series A, 2021 kita IPO. Kemarin tuh sempat closing 1,2 triliun revenue kita. Jadi Pak Riki ini sering trading juga ya? Sering trading. Wah, padahal sibuk tapi masih sempat Pak? Sebenarnya tradingnya itu dalam, ya kita udah buatin kayak schedule lah. Kalau aku biasanya tuh trading tuh pagi sebelum market buka, Mantau. siang mantau, lihat berita dulu, biasanya Oh. baca-baca ini, biasa baca gosip-gosip. Oh. Kan kadang-kadang kan ada gosip di aplikasi-aplikasi platform kayak Iya, iya, Mirai iya. kan kadang-kadang ada chatting-chatting Oh, gitu ya. baca forum-forum juga. Iya, Terus jadi ya. kayak, Iya, oh iya. gimana sih apa kata orang, terus pagi trading, jam buka, terus nanti siang, sama ya terakhir sore sebelum tutup lah. Rajin ya Pak ya. Terus Ya, sambil tapi ya itu nggak lama lah, nggak yang fokus, Iya, iya, iya. lebih banyak yang lihat, terus analisa dari bisnis perusahaannya. Aku lebih banyak fundamentalnya sih Keren. kuliah. Sambil ngopi gitu Sambil ya Pak ngopi, sambil kadang-kadang bahkan nganterin anak sekolah. ya. Oh, tetap update. Update wajib. Keren nih, luar biasa nih ya. Okay, 3, 2, 1, and action. More than just hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Please welcome Pak Riki Boy Permata. Nice to meet you Pak, thank you so Pleasure much. to meet you as well. Oke, terima kasih banyak sudah mau datang ke Hidden Masters Pak Riki. Sama-sama. Boleh cerita sedikit ke sahabat Wiraset, Pak Riki ini sekarang kesibukannya seperti apa? Sekarang sih saya fokusnya di bisnis, kita building sebuah reward platform, namanya Ultra Voucher. Jadi kita itu membuat sebuah solusi yang mempermudah masyarakat, user itu bisa mendapatkan sesuatu produk, baik itu fashion, makanan, atau bahkan tempat hiburan, dengan lebih affordable, dengan harga yang lebih murah, tapi benefit yang sama. Jujur saya salah satu pengguna nih Pak. Wah, Saya terima kasih beberapa sekali. kali merasakan benefit dari Berarti suka pemakaian. shopping? Iya, atau diskon di tempat makan lumayan gitu ya. Betul. Sebuah info untuk sahabat Wiraset. Nah, Ultra Voucher sendiri sudah dari kapan berdirinya Pak? Jadi kita tuh awal berdiri sebenarnya 2016. Jadi kita berdiri 2016, awalnya itu kita bikin Ultra Voucher, basicnya itu jualan voucher fisik. Pak Riki foundernya salah satunya? Betul. I see. Jadi foundernya itu 2 orang, saya sama Pak Hadi. Kebetulan kita ini sebelum di Ultra Voucher, kita dulu karyawan perusahaan. Oh, Jadi saya sama Pak Hadi ini sama-sama karyawan perusahaan Metrodata Elektronik, MTDL. ya. Oh, tek-tek juga. Iya, jadi perusahaan teknologi, MTDL, Metrodata Elektronik. Saya backgroundnya developer, terus Pak Hadi ini backgroundnya bisnis. Kita ketemu dan sering kolaborasi, ya udah deh kita melihat ada peluang. Kebetulan memang dulu kita setiap kali selesai project di customer tuh kadang-kadang selesai project tuh suka kita kasih voucher lah, tanda terima kasih lah. Oke. Nah, berangkat dari situ kita ngeliat, wah voucher ini menarik ya. Kadang-kadang kan kita kalau ngasih hadiah buat teman yang mau merit, atau teman yang ulang tahun, kalau ngasih duit kan nggak enak ya. Kita ngasihnya voucher. Jadi Betul, kayak betul, ngasih barang tapi berupa nominal. Nah, kita ngeliat, bagaimana kalau misalnya kita bikin ini nih ya, sebuah platform kayak kalau dulu tuh belum ada GoPay, dulu udah ada Tokopedia, sama Jakarta Notebook. Makanya kita gimana cara bikin kayak gini ya? Makanya kita bikin Ultra Voucher. Oke. Berawal dari visi untuk menominalkan sebuah barang. Akhirnya berdirilah Ultra Voucher. Harusnya nggak begitu gampang lah namanya bisnis ya Pak ya. Ada naik turunnya dari awal Benar. bikin. Jadi kalau dibilang kita ini ada beberapa fase. Fase paling pertama itu waktu kita initiate the ideas, itu kita benar-benar starting from zero lah. Itu apakah begitu pitching ideas ke investor langsung diterima? Biarpun sudah ada pendahulunya di Indonesia gitu. Awalnya bahkan kita nggak langsung ke investors. Oh, sih. Kita benar-benar awalnya itu benar-benar build dari zero. Awal usaha ini kan seperti perusahaan jasa ya. Jadi kita ada voucher, terus kita dapat voucher atau kita beli dari orang, kita jual ke orang. Awalnya jadi hanya broker dulu. Jadi kayak mendagangkan voucher, karena voucher fisik dulu ya. Tapi berangkat dari situ kita berangkatnya itu langsung ke bagaimana caranya yang tadi vouchernya fisik, itu kalau misalnya dikasih ke customer kan ribet ya, harus Iya. dibawa, harus bisa robek, kadang-kadang voucher ada expirednya. Nah, ini gimana caranya yang tadi kita dagangin voucher, itu kita akhirnya bisa fokusnya itu bikinnya dalam bentuk voucher digital. Nah, jadi kita mencoba melakukan usaha dengan modal yang minim,
Sehingga kita sendiri pun bisa memulainya benar-benar dari hal yang sangat kecil sekali. Kita bisnisnya berkembang pelan-pelan dan saya dan Pak Hadi kita resign dari Metro Data, karyawan kita cuma 1-2 orang, terus bahkan kalau boleh sedikit sharing, di kantor kita dulu tuh di seberangnya Pasar Tebet Barat itu ada Aqua Galon, gudang Aqua Galon. Kita berangkatnya dari gudang Aqua Galon di seberangnya Pasar Tebet Barat. Dengan karyawan 1-2 orang. Betul. Total 4 orangan berarti. Betul. Jadi berkata setiap pagi itu kita harus misi Pak, Bu, Abang, orang lagi mindahin galon gitu ya. Nah, kita kerja di lantai 2-nya di tempat kamar salah satu tukang atau mandor yang angkat aqua. Oke. Jadi kalau Apple kan dari garasi gitu ya. Yes. Kita Ultra Di gudang Voucher, galon. kearifan lokal. Yes. Jadi kearifan lokal, jadi kita dari gudang aqua. Apple dari garasi, kita dari gudang aqua. Nah, puji Tuhannya dari situ berkembang, bisnis kita berkembang, kita berhasil bikin digital. Barulah 2018 ketemu investor. 2 tahun. 2 tahun. 2-3 tahun ya? Betul. Jadi kita nggak langsung ketemu investor, kita ketemu investornya 2018. 2 tahun mungkin bagi Bapak waktu yang sebentar. Tapi Wah. buat perintis sih itu waktu sangat yang lumayan. lama. Iya. Apalagi modal sendiri. Boleh spill dikit nggak nih Pak? Modal awalnya berapa sih mendirikan Ultra Voucher? Ya sebenarnya memang terutama kemarin tuh khususnya Pak Hadi, background dia juga pengusaha sebelumnya, dia ada beberapa bisnis transportasi. Oke. Dia bahkan saya salut juga dengan beliau sampai menjual beberapa unit mobilnya. Segitu yakinnya sama Ultra Voucher ini? Betul. Memang kita punya spirit ini harusnya pasti akan gede. Dan ketika di situ kita ngelihat ini berkembang, yang tadinya salesnya mungkin berapa sampai akhirnya berapa, dan wah ini proven nih dan profit loh, kita jualnya ada untung. Sehingga kalau misalnya dilihat dibawa ke investor di 2018, investor ngeliat wah perusahaan startup tapi untung. Nah, itu yang mungkin menurut saya menjadi sebuah daya tarik bagi investor yang kita sendiri mungkin bukan dari lulusan Ivy League gitu ya, kita dari kampus Indonesia aja, kita juga startingnya bukan dari perusahaan startup sebelumnya, tapi ini menjadi sesuatu hal yang positif dan akhirnya kita bisa closing $1,5 juta lah waktu itu. 2018. 2018. Oh, keren. Jadi berawal dari visi tersebut, Pak Ricky dan Pak Hadi ya, itu resolute akhirnya resign juga dari pekerjaan. Betul. Membuahkan hasil 2017 kita resign. $1,5 juta di 2018. Oke, dari situ akhirnya bagaimana tuh perkembangan Ultra Voucher hingga sekarang, Pak? Sampai sekarang bahkan makin setiap tahun, ya itu tadi ya, karena kita juga udah ketemu investor kita juga mentor kita. Jadi beberapa dari mereka juga ada yang expertise di capital market. Jadi bisnis kita pun setelah 2018 diinvest, bisnisnya pun berkembang, revenue-nya improve, dan karena dari awal bisnis kita ini profit oriented, karena kita mindset-nya itu adalah bisnis tuh kalau nggak profit tuh menurut kita tuh bahaya, risky. Dan nggak apa-apa deh kita nggak bakar-bakar gitu ya. Yang penting harus profit. Karena dengan profit inilah kita bisa membayar gaji karyawan. Kita bukan yang berharap untuk mindsetnya oke, dari investor fundnya diputar, dibakar supaya bisa naikin traction lebih cepat. Kenapa nggak memilih jalur itu? Karena banyak banget startup atau perusahaan yang memilih untuk bakar dulu in hopes bahwa mereka akan dapat return yang lebih gede nantinya, Pak. Betul. Itu di satu sisi saya juga nggak nyalahin mereka ya. That gameplay is actually not false at all gitu. Jadi cuman kita memilih gamesnya adalah nggak apa-apa deh kita nggak bakar-bakar tapi fokus di profit. Karena saya ngelihat gameplaynya kita ini adalah gameplay yang kalau kita handle terlalu besar, usernya terlalu banyak, tapi kalau tidak aktif secara organik, nanti nggak sustain. Karena dia hanya bergantung dari sebuah bisnis yang hanya mau menggunakan produk jasa kita ketika dibakar atau ketika diskonnya atau promonya besar sekali. Retentionnya nggak panjang ya Pak? Betul sekali. Jadi makanya kita lebih memilih gameplaynya kita organik aja. Mungkin nggak segede ini growth-nya tapi selalu grow it. I see. Dan puji Tuhan dengan sekarang Tech Winter dan banyak beberapa teman-teman kita juga yang ya kita juga empati ya, beberapa teman-teman startup ada yang sudah tutup ya kan. Karena mungkin ada investmentnya tidak lagi di roll out gitu, tetapi puji Tuhan ya kita dengan memilih jalan profit malah kita survive sampai sekarang. Bahkan 2021 setelah 2018 kita series A, 2021 kita IPO. Dan puji Tuhannya dengan cara seperti itu berkat para mentor, berkat para senior juga kita mengambil pathway yang ya udahlah profit oriented dan IPO dan berkembang lagi, bahkan kita kemarin tuh sempat closing 1,2 triliun revenue kita dalam sektor. Wow,
Keren, keren. Dan mungkin seperti yang sahabat Rasa tahu ya, memang VCR atau kode tickernya itu sudah IPO juga ya di bursa Sudah, tadi ya? 2021. Oke, dan tentunya ke depannya masih ada plan-plan lagi nih Pak ya? Ada, Oh, nice, nice. Kita akan tunggu gameplay berikutnya nih dari of Pak Riki course. seperti apa. Nah, rolling out itu kan sudah sekitar 9 tahun lah ya Betul. bisnis ini berjalan. Nggak mudah tentunya ya. Betul. Pernah ada moments of doubts nggak Pak? Kenapa saya ada di sini? Apa yang harus saya lakukan? Kenapa saya begini? Jujur waktu dulu lucu, saya bahkan waktu sebelum bareng sama Pak Hadi, kita building Ultra Voucher, ya kan kita spiritnya itu benar-benar karyawan ya. Iya. Saya tuh bukan keluarga dari siapa-siapa gitu. Dan dari dulu background itu profesional. Jadi saya kan dari dulu backgroundnya itu di technology company lah. Dengan building company itu kan berarti sesuatu hal yang baru. Saya sampai ngobrol sama istri saya berkali-kali. Saya ngobrol sama orang tua saya karena menurut saya, dan waktu itu anak saya udah ada 1. Ini adalah intersection. Iya. Whether I change dari sebuah MTDL ini kan perusahaan besar, udah TBK juga. Saya udah terbiasa, udah comfort zone lah. Dan saya di Metrodata tuh udah megang hampir 34 karyawan di bawah saya. Udah berapa tahun waktu itu Pak? Saya di Metrodata udah 3-4 tahun. Nah, tapi sebelumnya saya udah di profesional tuh udah hampir 15 tahun lah. Saya udah kerja dari 2008. Jadi 2016 tuh maybe udah hampir 8 tahunan lah, ya kan? Dari 2008 saya bekerja. Nah, ketika tadi bicaranya saya coba pindah, ini kan berarti dari company besar, udah terbiasa punya karyawan, Gaji juga. gajinya sudah ada, dapat bonus gitu kan ya, kemana-mana fasilitas ada. Ini building dari nol, bahkan we started from the kantornya di Gudang Aqua. Gitu. Dan puji Tuhannya itu saya pilih dan saya bersyukur sampai sekarang saya berani tidak nyaman di comfort zone aja. Saya berani keluar. Yang tadi di kantor, udah kantornya besar, fasilitas ada, mulai dari nol lagi, building from zero. Tapi saya bersyukur berkat support dari Pak Hadi sendiri, dari mentor, kita bisa ngembangin Ultra Voucher bisa seperti sekarang. Ada satu atau beberapa momen yang meyakinkan Bapak bahwa that's it, saya memang harus ke sini. Ada di kondisi di mana tadinya kita harus tahu partner bisnis ini penting. Ya. Karena dia itu akan mungkin kita tuh spending hours lebih banyak sama dia daripada sama keluarga. Karena kan mungkin saya udah keluar dari jam 7 pagi baru pulangnya malam. Iya. Berarti hampir lebih dari 9 jam ketemu sama partner saya. Jadi suka dan duka kita harus siap gitu. Jadi ketika membuat saya firm adalah ketika senang semuanya baik-baik saja dong. Iya. Tapi ketika lagi ada perbedaan pendapat, ketika lagi ada dinamika, bagaimana? Dan di situ saya semakin yakin karena ketika ngobrol dengan partner saya Pak Adi dan bagaimana dengan environment, ketika ada perbedaan pendapat, tetap kita guyup kita selesain bareng-bareng, cari solusinya, dan sama-sama menghargai pendapat dan pandangan satu dan lainnya. Dan di situ saya believe dan saya bawa dalam doa dan waktu itu saya bilang waktu ada perbedaan pendapat, ya sudah kalau memang tidak cocok, ya kita nggak usah teruskan. Tapi akhirnya kita ngobrol balik lagi. Dan di situ saya percaya bahwa building business is not only satu orang lebih hebat, yang satu orang lebih hebat. Bukan. Building business is bagaimana caranya being a partner, kita turunkan ego kita. Kita harus mau dengar perspektif partner. Begitu juga partner kita, memandang kita juga seperti itu. Jadi, that's the time that actually you know this is actually the right partner. Nah, tapi kan kita tahu identitas Pak Riki ini nggak cuma sebagai seorang bisnismen. Bapak aktif di HIPMI juga dan Kadin. Betul. Ada hubungannya apa nih dengan pekerjaan Bapak dan juga kedua organisasi ini? Jadi memang saya itu dari dulu sangat suka berorganisasi. Dari zamannya kuliah sampai sekarang tuh ada aja organisasi yang saya ikuti. Karena bagi saya organisasi itu sama aja kayak networking. Kita ketemu teman baru, kita ngobrol apa yang kita bisa karyakan, membantu dari organisasi atau visi organisasi, membantu member-membernya. Karena saya percaya ketika kita membantu orang, pasti orang itu atau bahkan orang dan member lain akan bisa ada peluang membantu kita. Itulah kenapa saya selalu percaya prinsip apa yang kita tanam itu yang kau tuai. Belum tentu yang memberikan kita feedback adalah orang kita bantu. Mungkin next time dan sebagainya. Dan ketika saya di organisasi, terutama di HIPMI dan Kadin, HIPMI ini kan organisasi pengusaha. Di mana pengusaha muda yang usianya di bawah 41 tahun. Secara anggota ya. Tapi kalau
seniornya udah banyak yang di atas 41. Nah, di HIPMI sendiri kebetulan saya juga di pengurus pusat, khususnya di Badan Otonom Investasi Pasar Modal dan IPO. Investasi pasar modal. Ini ada cabangnya sendiri gitu ya? Jadi kita membuat sebuah badan atau lembaga. Jadi waktu itu HIPMI bersama dengan Bursa Efek Indonesia, kita bikin agreement. Di Bursa Efek waktu itu 2023 bulan Maret, membuat sebuah badan atau lembaga yang visinya adalah mengencourage para pengusaha agar mereka juga mencoba untuk belajar atau mulai berinvestasi di saham. Karena banyak pengusaha-pengusaha ini di seluruh Indonesia ya. Mungkin kalau di pengusaha di Jakarta sudah mulai banyak yang melek investasi saham. Tapi ada juga pengusaha dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua yang bisnisnya juga ada bagus, tapi mereka juga punya investasi atau bahkan rencana bisnis lainnya seperti buka restoran di Jakarta atau investasi di emas. Nah, ini sebenarnya yang kita coba memperkenalkan, selain invest atau buka restoran di Jakarta, bisa juga loh investasi saham. Ya. Karena bisa mendapatkan profit juga dari situ. Nantinya setelah melihat investasi saham yang diinvest ini perusahaan TBK, syukur-syukur perusahaannya juga ikut IPO. Ya, Jadi makanya tadi meramaikan. nama badannya Investasi Pasar Modal dan IPO, men-encourage mereka investasi saham dari sisi demand, Ya. tapi dari sisi PT-nya di-encourage untuk IPO dari sisi supply-nya. Jadi ekosistemnya pun dari situ-situ juga. Ada nggak anggota-anggota yang tetap aja sulit menerima bahwa oh investasi ini bagus gitu Pak? Sebenarnya kalau saya bilang bukan sulit ya, Ya. tapi bicaranya adalah awareness terhadap saham. Pertama, ada beberapa yang suka tercampur antara mungkin ingat dulu tahun-tahun sebelumnya itu sempat ada banyak istilah robot trading, ya kan? Nah, robot trading ini konotasinya banyak yang menganggap ini adalah investasi saham. Jadi stigmanya masih nempel Stigmanya, sampai sekarang. betul. Karena kan kalau pengusaha ini kan mereka mungkin nggak semuanya ngikutin berita, karena mereka juga ada bisnis masing-masing. Ada juga yang mikir, oh kacamatanya udah kayak gini, udah gitu. Nah, tapi ada juga yang memang belum tahu. Dan ada yang juga mungkin lebih karena banyak istilah robot trading, terus takut, jadi mikir ya udahlah Jadi, oke. yang investnya restoran atau investnya di emas, properti gitu misalnya. Jadi kadang-kadang ini yang kita bilang informasi yang mungkin bisa kita selalu encourage ke beberapa teman-teman pengusaha. So far perjalanannya bagaimana Pak? Apakah memang ada yang sudah menjadi investor nih malah? Sudah. Jadi beberapa teman-teman ada yang tadinya belum pernah investasi saham, sudah mulai buka rekening saham. Gitu. Stepnya dari situ ya? Stepnya dari situ, dari mulai buka rekening saham, udah mulai nanya-nanya. Bahkan kita ada bikin kayak semacam, kita nggak bilang komunitas ya, tetapi kita bilang adalah group discussion lah. Iya. Jadi ada yang offline, ada yang online dalam bentuk diskusi. Sharing lah ya. Sharing. Kalian udah nyampe mana gitu? Apakah udah mulai buka rekening saham, udah mulai invest juga nggak gitu? Jadi kayak ngobrol-ngobrol. Terus bahkan kita share juga. Kadang-kadang kita juga sering bikin event sama beberapa sekuritas gitu ya. Atau bisa juga nanti nextnya dengan Mirai Asset kan. tentu. Nah, kita bikin Bisa, juga bisa. dengan Mirai Asset nanti supaya banyak pengusaha-pengusaha itu ngelihat dari perspektifnya dari pihak expertise atau yang biasa melakukan investasi di saham. Menarik ya, karena harusnya kalau entrepreneurs itu biasanya dekat dengan dunia keuangan, tapi ternyata masih banyak juga nih yang belajar tentang investasi. Betul. Pak Riki sendiri, tadi saya dengar trading atau invest. Jago dong Pak? Jago sih enggak. Saya masih ibarat kata kan masih bisa dibilang nggak aktif banget. Jadi biasanya saya biasanya behaviornya itu kalau pagi-pagi habis nganterin anak sekolah sambil baca berita tuh, kan beberapa kan ada news atau forum-forum kan. Nah di situ saya baca, terus baru opening market gitu saya baru mencoba apakah saya mau invest atau saya mau lihat trennya. Baru nanti siang saya lihat lagi, sama yang terakhir sebelum closing market di sore juga saya lihat lagi. Jadi biasanya gitu. Ya, time managementnya sudah lengkap ya. Bapak mengenal saham tuh awal dari mana Pak? Dulu tuh saya mengenal saham pertama kali 2011. Kebetulan saya pernah di perusahaan software house, dan perusahaan software house ini kita membuat sebuah platform wealth management. Biasanya ya kalau sekarang bilang itu mutual fund, reksadana. Nah, kita bikinin sistem buat reksadana yang dipakai oleh selling agent banking sama untuk custodiannya. Nah, di situ saya belajar tentang saham. Nah, disitulah saya mulai
latihan, investasi saham dikit-dikit lah 2011. Jadi sebelum berdiri Ultra Voucher sebelum. Sudah, tapi nggak ini ya, nggak aktif ya. Jadi hanya ngelihat based on berita gitu. Oh, ya udah deh beli, atau kadang-kadang nabung. Oh, ini saham ini udah pastilah saham bank ini gitu ya, saya beli aja. Jadi Kayak awalnya nabung saham aja. bank. Bank. Awalnya bank. Awalnya Jujur. bank. Karena saya nanya teman. Ya, Oke, ya, saya ya. belajar baiknya mulainya dari mana ya? Kan sama kan kayak tadi Betul, betul, pengusaha betul, kan betul. ada juga yang gimana caranya, mulainya dari mana? Bahkan kalau sekarang enak pakai aplikasi gitu ya. Gampang. Kalau dulu kan enggak, saya harus pakai form, pakai fax bahkan. Masih zaman dulu, kertas ya? kertas. Harus daftarnya pakai fax, baru aktif RDN-nya nanti 1 minggu setelahnya. Jadi waktu dulu masih kayak gitulah. Tapi sekarang udah enggak dong, Pak? Udah enggak. Oke. Apalagi kan ada aplikasi Mirai Aset yang udah canggih. Keren nih Bapak, kayaknya partner kita nih jadi ini. Oke. Pak Riki sekarang tipenya apakah masih invest aktif di saham-saham banking atau TSI udah berubah nih? Menarik. Jadi kalau saya biasanya portfolio industri nggak banyak-banyak. Biasanya saya pilih 2 atau 3 lah. Yang pertama banking itu udah pasti. Tetap ada ya? Tetap ada, karena tapi ini perspektif pribadi Yes. Kalau saya ngeliat 2011 itu kan sampai segini kan fase-fasenya ada yang fase di mana yang kena metode COVID, kena apa, banking itu pasti minimal kalaupun turun pasti akan naik lagi. Jadi kacamata saya pasti akan ini untuk nabung aja. Oke. Bahkan beberapa banking kan sahamnya juga ada yang stock split kan. Jadi saya pikir ya ini udah fokusnya buat nabung. Tapi ada juga yang saya ngambil industrinya adalah pertambangan. Karena pertambangan ini saya ngeliat pergerakannya cukup agresif. Nah, biasanya saya pakai di sini memang untuk ngincer yang ekspektasi take profitnya lumayan besar. Dan bahkan beberapa tambang ini kan saya ngeliat ada juga yang dividennya cukup gede. Nah, yang terakhir baru udah pasti perusahaan teknologi. Khususnya Ultra Voucher. Nah, karena kita ngeliat bahwa Ultra Voucher ini termasuk perusahaan teknologi yang udah profit. Jadi saya believe dengan perusahaan-perusahaan yang profit based oriented lah. Jadi ya fokus saya pokoknya kurang lebih 3 industri itu, atau bisa jadi industri lain tapi yang harus secara bisnis fundamentalnya bagus. Berarti lumayan panen dong, belakangan kan perusahaan tech lagi banyak yang naiknya, lumayan juga ya Pak ya? Betul. Oke. Berarti ada yang trading TikTok tipis-tipis juga? Ada, tapi saya nggak yang pagi beli terus sore jual, nggak. Jadi biasanya sih saya mungkin secepet-cepetnya 1 minggu lah. Intinya tetap ada target dan diikutin plannya ya? Trading plan tetap ada, itu wajib. Nah, Pak Riki ini kan punya pengetahuan yang sudah terlebih dahulu ada sebelum Voucher IPO. Itu apakah salah satu visi Bapak juga nih akhirnya? Dulu sih sebenarnya enggak ya. Dulu saya nggak kebayang jadi entrepreneur. Jadi dulu memang saya starting karena S1 saya itu computer science. Saya baru S2 ngambil MBA, ngambil bisnis. Tapi saya memang pingin punya bisnis. Tapi dulu tuh bisnis kepikiran saya adalah pingin punya perusahaan IT company kayak Metrodata lah. Fokusnya bikinin aplikasi, bikinin sistem buat perusahaan. Tapi akhirnya dengan berjalannya waktu, mimpi itu kenyataan jadi pengusaha, tapi nggak 100% sama. Akhirnya malah eranya startup, bikinnya startup. Dan puji Tuhan, alhamdulillahnya dengan spirit tadi, malah akhirnya memberikan hal yang positif juga outputnya. Jadi dari yang planningnya menjadi pengusaha perusahaan software, jadi perusahaan teknologi tapi startup. Tapi minimal bikin gitu. Jadi kalau saya believe, selama kita punya usaha, mimpi, dan kita punya keyakinan, percayalah, kejar terus mimpinya, pasti kamu akan dapetin sih. Don't need to worry, mimpi itu there is your baseline. Karena bisa jadi mimpinya, goals-nya itu nanti agak kesini dikit, tapi jangan anggap ini jelek, ini justru lebih bagus. Bahkan ini malah setelah saya fokusnya di startup, saya mengenal saham, malah sekarang saya lagi seneng-senengnya dengan capital market gitu. Malah saya ngeliatnya jangan-jangan nanti ke depannya, who knows, menjelang pensiun saya fokusnya di capital market. Nggak ada yang tahu kan? Makanya saya bilang, selama kita fokus, punya integritas, kita jujur, kita nggak berbuat jahat, kita nggak berbuat sesuatu yang merugikan orang, hak orang kita berikan, apa yang menjadi kita bantu orang, kita bantu secara tulus, kita punya kejujuran, integritas, saya yakin masa depan tuh pasti yang di atas sudah menyiapkan itu semua sih. Oke, luar biasa. Pak Riki mungkin boleh bagi tips sedikit kepada para pengusaha nih, tapi yang masih bingung mengalokasikan waktunya untuk investasi juga nih, seperti Pak Riki. Oke, mungkin kita mulai dari, kalau saya percaya itu
nggak semuanya langsung bisa berubah. Dan saya percaya tidak ada semua yang instan. Ketika kita belum, saya juga nggak ahli banget ya, cuman kita yang tidak terbiasa atau belum terbiasa dengan investasi saham, saya mencoba untuk dari merangkak, berjalan, dan jadi dari mulai yang tidak pernah, saya encourage untuk misalnya coba buka rekening saham dan investasi saham misalnya sehari sekali. Jadi setiap pagi atau setiap siang atau setiap sore. Minimal ada habits yang dibentuk. Nah, setelah itu baru kita bicaranya adalah dari 1 kali sehari buka application trading platform, dari 2 kali atau 3 kali sehari. Dan kalau kita mau lebih serius lagi mendalami, kita mulai bisa belajar dari yang YouTube kan banyak materi. Kita tinggal searching, nonton dari konten siapa, dan kita mau memilih mindsetnya seperti apa. Dan barulah nanti kita banyak bergaul atau bahkan ikut komunitas. Komunitas kayak tadi kita bilang, kita ada komunitas Hipmi Stocks, bisa gabung nanti di komunitas Hipmi Stock. Siapapun bisa. Nanti tinggal follow Instagramnya kita @hipmistocks. Terus di situ kita join as a member, belajar ada informasi saham. Terus ada saham A, ada saham B. Oh, ternyata trennya ke depan pemerintah fokusnya di industri ini. Oke, mungkin kalau boleh kita belak-belakan sedikit, boleh dibagikan nggak sih Pak persentase Bapak untung dari bisnis Ultra Voucher sama Bapak persentase untung dari investasi saham? Jadi kalau misalnya tadi bicaranya adalah benefit yang saya dapatkan dari bekerja, dari bisnis, ataupun dari saham. Kalau dari saham sendiri kan untungnya itu adalah saya bisa alokasikan dari apa yang saya dapat dari bisnis, terus saya biarkan alokasi ini atau the money is works by themselves gitu. Dan saya biasanya alokasikan kurang lebih hampir 30-40%. Dari pendapatan Bapak? Iya, itu supaya, ya tapi itu kan dinamis ya, sometimes saya jual lagi. Ya. Jadi, tapi saya akan push di 30-40 lah. Per bulan ya? Per bulan. Nah, dari situ sendiri pun, apa namanya, istilahnya saya bisa mostly itu ke saham. Walaupun ada juga yang ke reksadana, tapi mostly itu ke saham. Dan ketika tadi kita pilihan dan trading plan yang bagus, dan kita memanfaatkan peluang-peluang kayak tadi, wah ternyata udah mau ada pembagian dividen. Nah menurut saya kalau diakumulasi sih hasilnya lumayan bagus sih. Oke, dan so far masih bisa berjalan beriringan ya Pak ya? Beriringan. Tetap bisnis jalan, trading investasi saham juga bisa. Dan tidak saling mengganggu gitu. Baik, so far dengan pengalaman Bapak yang begitu luar biasa ya, sepanjang pengalaman Bapak bekerja, kemudian investasi saham juga, ada nggak sih momen yang menurut Bapak paling membanggakan bahwa, oh I made this decision, I made the right decision? Yaitu ketika Ultra Voucher IPO. Di mana pada saat itu saya tahu nggak banyak orang bisa dapat kesempatan IPO. Dan bagi kita yang kita mulainya tuh dari gudang aqua. Dari gudang aqua, investmentnya minim, 2018 kita dapat $1,5 juta, bahkan kita kembangin. 2021 itu bahkan kita tahu waktu itu COVID. Betul. Kita bahkan nggak nyangka waktu itu kita sukses loh. Dan waktu itu bahkan kita tuh berbarengan sama ada salah satu emiten startup. Dia emiten startup ini cukup besar 2021 kita cuma selisih 3 hari. Dia tuh IPO-nya hari Senin, kita hari Kamis. Wah, ini perusahaan gede nih. Kita sukses nggak ya? Kita takut gitu. Tapi puji Tuhan ya malah ini menjadi sebuah momentum yang pas. Ketika orang, karena startup ini namanya besar, dia IPO, saya sebut aja lah ya Bukalapak gitu ya. Nah, siapa yang tidak tahu Bukalapak? Tapi justru dengan momennya Bukalapak itu, orang jadi tahu dan semangat. Setelah itu orang 3 hari setelah IPO-nya ada UVCR, dia cari tahu, kita jadi tahu. Bahkan jadi dari sudut pandang kita tuh jadi marketing gratis gitu. Kitanya juga dapat oversubscribe, mungkin hampir 17 kali oversubscribe kita. Jadi saya yakin dan percaya ketika kita berjuang sebaik mungkin, yang di atas ngasih jalan, this is the moment. Bahkan tadinya kita mau IPO 2020, tapi kita hold ke 2021. Mungkin kalau kita paksain, belum tentu sesukses itu. Dan saya harap ini bukan yang satu-satunya, masih akan ada sukses lagi ke depannya, karena masih banyak plan dan masih banyak visi yang harus kita lakukan juga. Kalau kita boleh ngomongin goal yang ambisius, apa sih yang pengen Pak Riki capai ke depannya? Mungkin dari goal personal atau dari Ultra Voucher sendiri? Yang pertama udah pasti kalau Ultra Voucher kita mau mengembangkan bukan cuma bicaranya voucher platform, tapi kita bicara reward dan bisa menjadi everyday services platform bagi banyak masyarakat di Indonesia
dan semakin banyak orang yang tahu Ultra Voucher, bahkan kita bisa go international ke region-region negara lain. Kayaknya udah ada plan ya? Sudah ada. Itu goals-nya kita. Nah, secara pribadi saya juga punya goals, saya ingin bisa berdampak buat masyarakat sih. Berdampak buat negara, khususnya di bidang saya di teknologi dan capital market. Dan saya ngelihat dengan proses saya mendapatkan banyak jalan kemudahan di HIPMI, Kadin, dan kedepannya, siapa tahu juga bisa memberikan kontribusi lebih ke masyarakat. Atau juga memberikan sumbangsi pemikiran ke pemerintah. Biasa. Thank you banget Pak Riki. Kita beberapa pertanyaan terakhir ya. Ya. Kalau untuk Pak Riki sendiri, definisi mapan itu apa? Mapan itu artinya kita udah bisa hidup untuk diri sendiri dan keluarga, dan tidak bergantung dengan orang lain, bahkan bisa memberikan atau bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi ketika kita sudah berada di posisi itu, ya kita sudah mapan. Itu kan kalau mapan. Kalau sukses? Kalau sukses artinya adalah kita bahkan bisa menciptakan orang-orang hebat lagi dari berkat-berkat yang kita lakukan sebelumnya. Ketika dia sudah lebih sukses dari kita sendiri, itulah sukses. Pak Riki, kita ke segmen terakhir ya, Games. Sebutkan 3 Hadiahnya ya Pak. apa nih? Hadiahnya. Tepuk tangan dari teman-teman. Sebutkan 3 hobi Bapak yang bikin lupa waktu apa aja nih? Traveling. Traveling, oke. Saya suka traveling, saya suka main golf, termasuk yang terakhir ya mungkin bisa dianggap sebagai hobi ya, mungkin organisasi. Organisasi. Nah. Oke, kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Nah, kali ini 3 sektor saham yang menurut Pak Riki paling menarik. Banking, yang kedua itu teknologi, yang ketiga energi. Oke, berikutnya 3 kesalahan umum investor pemula. Maunya langsung cepat untung. Nah, yang kedua nggak ngikutin trading plan. Yang ketiga gampang dapat gosip dari teman-teman sekitar beli saham ini. Oke, boleh disebutin nih Pak 3 alasan kenapa para pengusaha harus investasi di saham? Make the money work for you. Yang kedua, bisa mendapatkan profit dan benefit tambahan while kita jalanin bisnis. Yang ketiga, bahkan dengan cara ini kita bisa berkomunitas, bernetworking dengan para pengusaha lain yang juga belajar saham dan bisa dapat bisnis bareng juga setelah itu. Oke, Pak Riki, thank you so much untuk hari ini. Saya belajar banyak. Sama-sama, saya juga belajar. Dan sahabat Raset, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Pak Riki Woyo Permata. Kalau kamu suka sama episode kali ini, jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe ke YouTube channel kita. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Bye-bye. Definisi mapan itu berbeda untuk setiap orang. Ada mereka yang pusing karena efek inflasi, dan mereka yang santai berinvestasi. Aplikasi M-Stock hadir untuk mereka yang ingin jadi mapan. Perkuat kendali keuangan dengan produk investasi yang beragam. Dan pantau semua pergerakan dari satu aplikasi, baik bagi pemula maupun pemain lama. Saatnya jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Asset. Download aplikasinya sekarang.